Kali ini kita akan rekap film terbaru 2025 yang overrated. Banyak menuai pujian dari cerita yang sangat relate dengan perlawanan dan kekacauan yang terjadi di berbagai negara baru-baru ini. And this future is in our hands. Turn you up, turn them on! Bahkan film ini memperlihatkan dengan jelas bagaimana para penguasa mengatur segalanya dengan sistematis untuk kepentingan kelompok mereka. Kita langsung ke intro. Di awal film kita diperkenalkan dengan dua tokoh utama. Seorang pria bernama Pat Calhoun yang dikenal dengan julukan Ghetto Pat, serta seorang wanita bernama Perfidia Beverly Hills. Keduanya merupakan anggota dari sebuah kelompok revolusioner sayap kiri bernama Friends 75. Kelompok ini tengah menyusun rencana berani untuk membebaskan para imigran yang ditahan di sebuah kamp penahanan di perbatasan antara Amerika dan Meksiko. Pada malam hari, rencana tersebut mulai dijalankan. Pat yang ahli dalam merakit bahan peledak bertugas menempatkan alat peledak rakitan di sekitar area kamp. Tujuannya adalah untuk menciptakan gangguan dan mengalihkan perhatian pasukan penjaga. Sementara itu, Perfidia bersama beberapa anggota Friends 75 lainnya melancarkan serangan langsung ke dalam kamp. Mereka berhasil menumbuhkan para penjaga dan menyusup ke area tahanan. Mereka bahkan berhasil menyekap pimpinan kamp, seorang perwira militer bernama Kolonel Stephen J. Lockjaw bersama dengan sejumlah bawahannya. Sweet thing. Meski Lockjaw dipaksa menyerah, kejadian itu menimbulkan rasa dendam yang mendalam dalam dirinya terhadap kelompok Friends 75. Namun, di sisi lain, ia juga menunjukkan ketertarikan pribadi terhadap Perfidia yang perlahan berubah menjadi obsesi. Seiring waktu, hubungan antara Pat dan Perfidia semakin dekat. Dari hubungan sebagai rekan seperjuangan, tumbuh rasa ketertarikan yang lebih dalam di antara keduanya. Dan selayaknya dua manusia yang saling suka, mereka pun... First thing you're gonna do is you're gonna turn on your cell phone. Hari-hari berikutnya, mereka terus melakukan berbagai aksi atas nama revolusi. Mulai dari sabotase terhadap Bank Nasional yang menyebabkan pemadaman listrik besar-besaran, hingga penyanderaan aparat penegak hukum yang mereka anggap sebagai simbol penindasan pemerintah terhadap rakyat kecil. Namun tanpa mereka sadari, Lockjaw diam-diam terus mengawasi gerakan mereka, khususnya terhadap Perfidia. Ia mulai menyusun rencana balasan dengan tenang. Dari titik inilah, perjuangan Pat dan Perfidia pun dimulai. Dan inilah... Adegan beralih saat Pat, Perfidia, dan rekan mereka yang bernama Mae West melanjutkan aksinya untuk menyabotase gedung pemerintahan yang merupakan simbol dari kekuasaan. Mae West bertugas untuk menaruh peledak di gedung administrasi, sementara Pat dan Perfidia yang mengurus gedung perhakiman. Mereka berencana menghancurkan kedua gedung tersebut secara jarak jauh pada pukul 7 malam saat kantor sudah tutup. Namun entah dari mana datangnya, tiba-tiba Lockjaw mempergoki Perfidia yang saat itu tengah memasang peledak di atap toilet. Lockjaw menegaskan bahwa ia tak peduli dengan apa yang akan dilakukan Perfidia dan Pat. Ia akan membiarkan aksi mereka, namun dengan satu syarat. Perfidia harus menemuinya di hotel pada jam 11 malam ini. Setelah mengiyakan ajakan Lockjaw, Perfidia pun pergi bersama Pat tanpa memberitahukan persoalan tersebut. Dan pada 11 malamnya, Perfidia menemui Lockjaw di hotel. Dan khusus scene ini tidak akan saya tampilkan karena dolar kuning, cok. Makanya, tonton di bioskop. Singkat cerita, Perfidia yang tengah hamil kini melahirkan seorang anak perempuan bernama Charlene Calhoun. Ia tengah bersama Pat di rumah orang tuanya. Namun perlahan perdebatan kecil pun terjadi. Selayaknya orang tua, Pat ingin Perfidia menjadi ibu pada umumnya. Tinggal di rumah dengan tenang bersama ia dan putrinya.
Namun visinya bertolak belakang dengan Pat. Ia merasa harus terus berjuang sebagai revolusioner untuk menghilangkan segala bentuk rezim fasis dan penindasan terhadap rakyat kecil. Karena hal itulah ia memilih pergi dari rumah, meninggalkan Pat dan juga anaknya. Stop it, we're a goddamn family. Beberapa waktu kemudian, kelompok Friends 75 bersama Perfidia melakukan aksi perampokan di bank. Bukan untuk memperkaya kelompoknya, melainkan untuk membiayai gerakan-gerakan yang akan dilakukan selanjutnya. Saat aksi tersebut, tiba-tiba Perfidia mendor seorang security yang diduga ingin melawan. Di saat itu juga, sirene polisi pun terdengar. Ia dan teman-temannya segera kabur dengan mobil yang sudah disiapkan. Sayangnya, saat pengejaran, mobil yang ditumpangi Perfidia menabrak mobil di depannya. Ia pun lari meskipun akhirnya tertangkap. Saat Perfidia terbaring di rumah sakit, Kolonel Lockjaw mengambil kesempatan itu untuk mengusut dan memberantas kelompok Friends 75 yang dianggap ekstrim oleh pemerintah. Ia mengatakan kepada Perfidia bahwa ia akan dihukum maksimal 40 tahun penjara. Mengetahui bahwa Lockjaw tertarik kepadanya, Perfidia pun segera merayu untuk dapat lepas dari jeratan hukum. Namun sang kolonel memberikan syarat untuk menyebutkan beberapa nama yang masuk ke dalam kelompok Friends 75 dan ia tidak akan dihukum. You gotta tell me where they are, name names. Yes. Atas informasi yang diterima dari Perfidia, teman-teman seperjuangan revolusinya pun menjadi target incaran. Beberapa orang didor di tempat. Atas dasar itulah, Kolonel Lockjaw mendapat penghargaan oleh pemerintah. Kini Perfidia tinggal dan disembunyikan di rumah Lockjaw. Namun saat ia kembali ke rumah, Lockjaw mendapati Perfidia telah kabur dan meninggalkan pesan yang membuatnya makin marah. Sementara itu, Pat yang mengetahui kabar tersebut segera mengganti nama dan identitasnya. Atas bantuan temannya, kini ia mendapat identitas baru sebagai Bob dan putrinya menjadi Willa Ferguson. Ia juga dibekali dengan sebuah alat analog yang dimana alat tersebut tidak dapat terlacak oleh pemerintah. Satu untuknya dan satu untuk anaknya. Alat tersebut akan berbunyi jika berjarak kurang dari 30 meter. Dengan perbekalan tersebut, ia pun akan menuju suatu tempat bernama Backtown Road untuk hidup tenang dari kejaran Lockjaw dan anggotanya. Di sini kita perjelas lagi bahwa Backtown Road adalah area di mana para imigran gelap tinggal. Home sweet home. We've been through all this before. 16 tahun berlalu, adegan memperlihatkan Willa Ferguson yang sedang latihan bela diri. Kini ia telah menginjak usia remaja. Selama ini, ia tinggal berdua bersama ayahnya. Pat yang selanjutnya kita sebut Bob hidup dengan paranoid dan trauma parah pasca aksi bersama kelompok Friends 75 yang dulu ia lakukan. Karena hal itu, kehidupan Bob tak lepas dari minuman beralkohol. Hingga kini, ia menjadi sedikit pelupa. Di lain sisi, Lockjaw justru mendapat tawaran untuk bergabung di organisasi rahasia yang dinamai Christmas Adventurers Club. Mereka adalah sekumpulan orang penting yang tentu saja memiliki paham rasis untuk menyingkirkan orang-orang di luar etnis dan ras mereka dan menganggap bahwa kelompok revolusioner seperti Friends 75 adalah sampah yang harus dibereskan. Mungkin kalau dalam dunia nyata, mereka adalah para elit global atau yang bisa juga disebut Illuminati. Merekalah yang selama ini mengendalikan dunia dari balik layar. Have you ever engaged in an interracial relationship? Sampai di sini, Lockjaw masih menyembunyikan hubungan dan ketertarikannya dengan Perfidia. Karena Perfidia merupakan orang kulit hitam dan kelompok Friends 75 yang dianggap musuh. Sementara itu, salah satu anggota Friends 75 yang bernama Howard Summerville telah tertangkap oleh pasukan Lockjaw. Ia dipaksa untuk mengatakan keberadaan Pat dan anaknya
beserta nama yang ia pakai saat ini. 75. The Resistance. Okay, well, I can cooperate. Atas informasi yang didapat tersebut, Lok Jaw pun berencana untuk menyerbu kawasan tersebut dengan alasan palsu, yakni penyerbuan pabrik obat terlarang. Karena Backtown Road adalah kawasan imigran gelap Meksiko yang dilindungi pemerintah. Ya, meski kita tahu tujuan utama Lok Jaw adalah memburu Bob dan Willa, bukan untuk penggerbekan obat terlarang. Sanctuary city full of thousands of wet and stinkies. Our main target tonight is Rimhorn's chicken licken frozen. Saat itu, Willa ingin pergi ke sebuah acara di sekolahnya bersama 3 temannya. Bob yang masih paranoid mengintimidasi dan mengancam teman Willa. Akhirnya, mereka pun pergi menaiki mobil. Sayangnya saat sampai di lokasi, pasukan dari Lok Jaw sudah menyerbu seluruh kawasan tersebut. Beruntung, salah satu anggota kelompok Friends 75 yang juga merupakan teman ibu Willa segera menjemputnya. Green Acres, Beverly Hillbillies, and Houdaina. There's an SOS signal out. I am here to help. Kabar ini pun disampaikan kepada Bob lewat telepon. Ia mengatakan bahwa Willa telah aman bersamanya. Dan kini mereka akan menuju ke titik pertemuan. Dengan cepat ia segera meninggalkan rumah lewat lorong bawah tanah yang ia bangun. Ia pun menuju ke salah satu temannya untuk meminta bantuan. Ia adalah Sensei yang juga merupakan guru bela diri Willa. Setelah menceritakan apa yang terjadi, Bob dan Sensei-nya pun pergi ke rumahnya. Sesampainya di sana, Bob menelpon anggota Friends 75 untuk menanyakan koordinat titik pertemuan di mana putrinya berada. Namun Bob masih tak diberitahu tempat tersebut karena ia lupa kode awal yang harus diucapkan saat berbicara kepada rekan Friends 75-nya. Hal itu diperparah bahwa karena panggilan tersebut, keberadaan mereka pun terlacak dan polisi segera menggerebek rumah mereka. Beruntung, Bob dan Sensei bisa kabur terlebih dahulu. Sementara itu, jalan raya dipenuhi oleh aksi demo para warga. Karena kondisi yang telah pecah, Lok Jaw memerintahkan salah satu anggotanya untuk menyusup dan jadi provokator, sehingga polisi mempunyai alasan untuk menyerang para demonstran. Kondisi yang sangat relate dengan keadaan saat ini, terlebih di negara kita. Di setiap kericuhan, pasti ada segelintir oknum yang menunggangi untuk memecah belah dan adu domba. Let's fight fire with fire. Di sisi lain, Bob mencoba kabur dari kejaran polisi dengan menaiki atap gedung. Namun sayang, adegan beralih ketika supremasi kulit putih atau yang di awal kita kenal dengan Christmas Adventure Club telah menyadari bahwa Lok Jaw memiliki hubungan dengan Perfidia 26 tahun yang lalu. Seperti yang kita tahu, Lok Jaw telah bergabung pada organisasi ini. Dan jika ia benar-benar memiliki hubungan dengan orang di luar etnis mereka, ini merupakan aib besar bagi mereka. Untuk itu, mereka merencanakan sesuatu dan menugaskan seseorang bernama Tim untuk menemukan Lok Jaw. Karena jika tidak, Lok Jaw akan menemukan Willa terlebih dahulu dan menghilangkan semua bukti. Dari sini, cerita semakin rumit. Bob yang berusaha menyelamatkan putrinya, Lok Jaw yang ingin menangkap Willa untuk menghapus bukti, dan tim utusan organisasi Christmas Club yang mengejar Lok Jaw untuk disingkirkan. Saat ini, Willa telah aman dan tinggal bersama para biarawati di sebuah tempat yang juga bersama anggota dari Friends 75. Sementara itu, Bob berhasil lepas dari kurungan polisi berkat bantuan dari Sensei. Ia pun kabur bersama Sensei menaiki sebuah mobil. Sayangnya, Here he comes. Headed on foot. On foot? di lain tempat, Lok Jaw berhasil meringkus dan menyergap tempat di mana Willa tinggal hingga Willa pun ditangkap. Lok Jaw membawa Willa ke gereja
ia melakukan tes terhadap Willa dengan sebuah alat tes DNA portable untuk mengetahui apakah Willa merupakan anaknya. Dan hasilnya, If this doesn't line up, you'll go free. di sini kita sudah diberikan plot twist bahwa Willa adalah anak kandung dari Lockjaw, hasil dari hubungannya dengan Perfidia di hotel malam itu. Ia pun segera membawa Willa menaiki mobil. Sementara itu, Bob telah sampai di lokasi tersebut dan mendapati pasukan dari Lockjaw sudah berada di sana. Ia pun segera membidik Lockjaw, namun sayang bidikannya meleset. Alhasil, pasukan dari Lockjaw pun menyerangnya. Di sisi lain, Lockjaw membawa Willa ke sebuah gurun. Di sana, ia bertemu dengan rekannya. Lockjaw menyerahkan Willa kepada orang tersebut dan menyuruhnya untuk membawa Willa ke suatu tempat yang jauh. Saat itu, Bob berusaha mengejar Lockjaw dengan mobil, meski awalnya ia kehilangan jejak. Berkat warga sekitar, Bob berhasil melihat mobil Lockjaw dari kejauhan. Dengan penuh harapan, ia pun mengejarnya. Namun yang terjadi justru di luar dugaan. Tim orang suruhan dari anggota Christmas Adventure justru menemukan Lockjaw terlebih dahulu. Ia pun segera mendornya dari samping hingga akhirnya setelah itu, ia pun meninggalkan tempat itu. Bob sempat berpapasan dengan tim dari arah yang lain, namun Bob terus melajukan mobilnya untuk mengejar Lockjaw. Sampai saat ia melihat mobil Lockjaw yang ringsek, ia pun panik, mengira Willa juga berada di mobil tersebut. Sementara itu, Willa telah sampai di tempat penyekapan. Dengan tangan terborgol, ia duduk di depan rumah. Beruntungnya, orang suruhan Lockjaw justru menyerang anak buah Lockjaw dan membebaskan Willa. Willa segera lari dan mencari perlindungan. Setelah memastikan tempat tersebut aman, ia pun mengendarai mobil putih tersebut. Dengan tegang, Willa mencoba kabur melewati gurun. Tanpa sadar, tim justru mengikutinya dari belakang. Saat Willa menyadari bahwa ia telah diikuti, ia pun menyusun rencananya sendiri. Dan terjadilah. Setelah tim turun dari mobil, Willa pun segera mendornya hingga ia tersungkur. Sesaat setelah itu, Bob pun menyusul Willa. Meski dengan keadaan panik, akhirnya Willa bertemu dengan Bob. Dan mereka pun kembali menaiki sebuah mobil untuk pergi. Cerita kembali menampilkan plot twist yang tidak terduga. Dari ujung jalan, tampak seorang pria berjalan meski wajahnya penuh cairan merah. Dan, ya, orang itu adalah Lockjaw. Dia masih hidup. Beberapa saat kemudian, adegan memperlihatkan organisasi Christmas Adventure dan Lockjaw yang wajahnya telah mengalami kerusakan akibat insiden tersebut. Lockjaw berdalih bahwa ia diperkaos oleh seorang kelompok Friends 75, yakni Perfidia. Semua orang tampak mengiyakan dan memuji Lockjaw karena telah berhasil menyingkirkan Bob. Meski pada kenyataannya, Bob telah pergi bersama Willa dengan aman. Setelahnya, salah seorang dari mereka mengantarkan Lockjaw ke kantor barunya. Di sana, Lockjaw duduk sembari menikmati kemenangannya. Namun tiba-tiba, gas beracun menyemprot ke seluruh ruangan Lockjaw hingga ia pun meninggal. Ya, dalam dunia politik, orang-orang penting semua tampak bisa dipercaya. Walaupun awalnya tampak mempercayai cerita Lockjaw, para elit global di organisasi tersebut telah menyusun rencana yang tak diduga. Cerita beralih ke Bob dan Willa. Saat itu, mereka sudah berada di rumah dengan aman. Bob memberikan surat kepada Willa yang ditulis oleh Perfidia. Dalam surat tersebut, terungkap fakta bahwa selama ini Perfidia belum meninggal. Ia hanya bersembunyi di suatu tempat,
tanpa diketahui oleh semua orang. Pretended to be dead. Will you try and change the world like I did in this safe? Saat itu, Bob sudah tak takut lagi menggunakan ponsel. Namun, karena selama 16 tahun tak pernah menyentuh ponsel, ia cukup bingung mengoperasikan sebuah iPhone. Sesaat kemudian, panggilan dari radio mulai terdengar. Itu adalah panggilan dari kelompok revolusi untuk mengadakan aksi. Willa segera bergegas keluar rumah. Hal tersebut menandakan bahwa ia mewarisi jiwa revolusi dari Perfidia. Dan kini, ialah yang bertanggung jawab meneruskan perjuangan orang tuanya untuk mencapai kemenangan atas pemimpin negara yang fasis, rasis, dan diskriminasi terhadap rakyat kecil yang sampai saat ini masih ada. Dan film pun berakhir. Film ini mengingatkan kita bahwa keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut, melainkan kemampuan untuk terus melangkah meski ketakutan hadir. Ketekunan, kerjasama, dan keyakinan menjadi kunci untuk melewati setiap ujian yang datang. Sebagaimana dalam Al-Quran, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Quran Surah Al-Insyirah ayat ke-6. Ayat ini menegaskan bahwa jangan pernah menyerah. Setiap langkah sekecil apapun adalah bagian dari kemenangan yang lebih besar. Terima kasih yang sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena satu dukungan Anda sangat berarti bagi kemajuan channel Narasi Movie. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.